Pak Gerit, sebelum kita mendapatkan pertanyaan dari ini, saya pengen diskusi sedikit dengan Pak Pak Gerit. Kalau tadi kita lihat Pak Gerit dari pemaparan Pak Gerit, ini terkait dengan aspek kemudahan ya dan kesederhanaan buat para pelaku UMKM. Saya rasa ini baru dugaan saya, mereka akan memilih untuk menggunakan yang 0,5% untuk wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun tentunya Pak Gerits. Hanya kalau mereka kemudian melakukan pembukuan, ini kan jadi berubah ke tarif pasal 17 ya Pak Gerits ya. Tidak lagi bisa menggunakan yang 0,5%. Nah, saya melihat sedikit agak ambigu di sini pemerintah kita sebagai secara keseluruhan ya. Tadi di bagian pertama Pak Arief mendorong UMKM untuk melakukan pembukuan. Nah, yang kedua kalau kita benturkan, ini anggap aja ya Pak Gerits dengan kewajiban perpajakan, seandainya dia pembukuan mungkin akan menjadi sedikit lebih rumit buat si pelaku UMKM yang di bawah 4,8 daripada artinya dia memilih hanya melakukan pencatatan tentunya. Pencatatan kan itu hanya menyangkut omset, berapa pengeluaran dan penerimaan kan begitu kira-kira Pak Gerits. Nah, bagaimana Pak Gerits nanggapin hal seperti ini Pak Gerits? Baik Pak, memang ini menarik dan saya rasa tepat dalam forum ini kita diskusi. Kita mendorong pembukuan tentu itu adalah pencatatan yang lebih teratur, pencatatan yang lebih lengkap, dan pencatatan yang lebih terstandarisasi. Kita mau mendorong UMKM kita maju, kita mau mendorong UMKM kita bisa melihat hal-hal apa yang di tahun berikutnya mungkin bisa dia evaluasi dengan melakukan pembukuan yang baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah pengembangan bisnis. Ini adalah suatu langkah komersil yang harus dilakukan oleh para UMKM. Lalu pemerintah juga melihat bagaimana mereka bisa bersaing. Jika misalnya mereka masih belajar untuk pembukuan, namun di sisi lain mereka juga harus dihadapkan pada penghitungan pajak yang belum tentu mereka bisa update atau catch up dengan cepat gitu menurut kami, menurut saya Pak orang. Sehingga dalam hal ini sepanjang dia masih bisa memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah, misalnya tadi pelaku orang pribadi, maka dia bisa menggunakan itu. Dan harapan kita dengan melakukan pembukuan tadi, omsetnya bisa dia jaga naik ke 4,8, yang kemudian akhirnya dia akan berpindah rezim umum menggunakan pasal 16 dan pasal 17. Jadi ini bisa dipertentangkan, tapi dalam hal ini saya melihat ini sejalan. Kita mau dorong bisnis, kita mau dorong UMKM go internasional, tapi jangan lupa mereka dikasih insentif, jangan dibebani dulu dengan hal-hal yang tidak perlu lah mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Torang. Pak Gerits, ini mungkin nggak ini Pak Gerits kan otoritas ya, mungkin ini kesempatan yang baik buat teman-teman pelaku UMKM. Memang di satu sisi ya Pak Gerits, kalau kita berhubungan dengan lembaga keuangan katakanlah perbankan, itu kan kita butuh juga pembukuan. Anggaplah saya ini Pak Gerits, saya ini pelaku UMKM. Di satu sisi saya perlu pembukuan untuk ke masuk ke sumber-sumber keuangan seperti perbankan atau investor. Tapi di satu sisi yang lain, saya ingin juga perpajakan saya itu mudah. Saya menggunakan tarif yang 0,5% itu. Mungkin nggak Pak Geris, saya sebagai pelaku UMKM untuk tujuan perbankan saya pakai laporan keuangan, sedangkan untuk masalah perpajakan saya tetap pada pencatatan, jadi hanya melaporkan omset dan biaya, penerimaan dan pengeluaran saja. Mungkin nggak Pak Geris itu? Baik Pak, apakah itu adalah hal yang berbeda Pak? Maksud Uh, saya pencatatannya apakah itu adalah hal yang berbeda? Pertanyaan yang pertama itu. Kalau yang disampaikan itu berbeda, tentu itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan perpajakan dia menggunakan pencatatan hal yang serupa, dia gunakan ke perbankan untuk memenuhi permintaan dari perbankan, sepanjang itu memenuhi PP 23, ya Pak. Tapi kalau itu yang Bapak tadi misalnya sampaikan itu berbeda gitu ya, itu tidak mungkin.
Dan itu tentu nanti dalam perjalanan juga akan bisa dilihat. Sekian. Ya, Pak Gerits, memang ya ini problem yang rumit ya buat pelaku UMKM. Tapi saya sih berharap ada semacam bagaimana solusi buat mereka. Karena kan di perpajakan kan ketika kita memilih melakukan pembukuan, otomatis kan kita nggak bisa mendapatkan fasilitas yang 0,5 ini, tapi kita akan menghitung melalui PPh pasal 17. Mungkin saja sih sebenarnya efek pajaknya lebih kecil dari 0,5, tapi untuk kesederhanaan mungkin saja ya Pak Gerit, pelaku UMKM akan memilih yang 0,5% ini sebetulnya. Saya nggak tahu bagaimana ininya, tapi pertanyaan itu sering disampaikan ke kita di Halo Pajak, Pak Gerit. Kalau Pak Arief gimana Pak Arief tanggapannya? Memang ini agak sedikit ini ya. Kalau kita lihat di standar akuntansi EMKM, dia sebut pelaku UMKM itu ada kriteria-kriteria tertentu menurut undang-undang yang berlaku. Tapi saya melihat sebetulnya itu lebih kepada undang-undang mengenai koperasi dan UMKM, tapi tidak sinkron dengan undang-undang perpajakan sebenarnya. Artinya undang-undang yang dimaksud di situ lebih mengarah ke sana ya. Mungkin ini bagaimana ya kita mencari solusinya, tapi nanti ya itu PR kita lah ya kali ya Pak Gerits dan Pak Arief. Oke, saya coba bacakan Pak Gerits. Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Susanto. Wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan sejak tahun 2014 karena sempat bangkrut dan kebablasan sampai dengan saat ini. Jika wajib pajak tersebut ingin mengikuti PPS, apakah SPT tahunan 2014 sampai dengan 2019 harus dilaporkan atau hanya SPT tahunan 2020 saja? Silakan Pak Gerits. Jadi memang omsetnya itu melihat tahun sebelumnya Pak. Jadi mungkin jawabannya sama seperti yang slide saya sebelumnya, selalu melihat tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan kepada tahun sebelumnya. Itu Pak. Jadi begitu berubah, jadi dia nggak bisa pakai PP 23. Begitu melebihi threshold. Itu Pak. Oke, jadi dia tetap harus melaporkan yang 2014 sampai dengan 2019 ini ya Pak Gerits ya? Cut off-nya kan tadi kan PP 23 ini 2018 Pak. Ini kan untuk penggunaan PP 23. Kalau untuk tahun sebelumnya dia menggunakan cut off PP 46. Jadi yang tadi kita sampaikan ini kan PP 23 Pak, cut off-nya untuk 2018 kan Pak. Tetap dia menggunakan omset tahun sebelumnya. Jadi kalau pertanyaannya tahun sebelumnya, dia nggak menggunakan aturan yang terbaru yang tahun 2018. Dia menggunakan PP sebelumnya yang 1%. Kurang lebih sama melihat omset tahun sebelumnya. Itu Pak. Jadi tetap dilaporkan. Saya rasa tetap dilaporkan. Baik, jadi tetap dilaporkan ya Pak Dedi Susanto. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Beni Hebdayanto. Peredaran bruto apakah hanya omset aktivitas utama atau termasuk pendapatan lain-lainnya? Mohon referensi peraturan perundangan perpajakan definisi peredaran bruto. Terima kasih. Silakan Pak Gerits. Ya Pak, ini sering sekali menjadi pertanyaan, apalagi di KPP Pratama ya Pak ya. Ini seperti apa gitu. Jadi semua kegiatan usaha Pak, jadi kegiatan lain-lain itu kalau misalnya dia sudah diperjaki berdasarkan rezim sendiri, misalnya final, itu tidak diikutkan. Tapi semua kegiatan usaha dari si orang itu, meskipun dia diversifikasi usaha, itu masuk ke dalam basket si 4,8 miliar. Itu Pak. Jadi yang berasal dari kegiatan usaha ya? Apakah betul, kegiatan usaha A, B, C, ya harus masuk ke dalam ini ya Pak Gerits? Kecuali dia sudah ada rezim pemajakan sendiri. Misalnya final. Iya. Pak Arief, tadi kita sempat mendiskusikan sedikit dengan Pak Gerits, Pak Arief. Tadi kan seperti pemaparan Pak Arief, itu di standar akuntansi EMKM kita, itu dinyatakan kriteria EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah, kalau istilahnya di SAK ya Pak ya. Itu kan mengikuti dengan ketentuan undang-undang yang terkait. Tapi Pak Arief, mungkin perlu saya informasikan ke Pak Arief, tadi seperti pemaparan Pak Gerits, di ketentuan perpajakan kita Pak, itu sampai dengan 4,8 miliar satu tahun untuk omset wajib pajak itu
itu kan diperbolehkan melakukan pencatatan saja Pak Arief. Dan apabila dia melakukan, boleh memilih sebetulnya melakukan pencatatan atau pembukuan. Kalau dari sisi Pak Arief sampaikan tadi kan kita mendorong ini wajib pajak sebetulnya untuk melakukan pembukuan. Nah, tapi masalahnya Pak Arief, kalau buat wajib pajak sudah melakukan pembukuan, dia tentu akan menghitung pajak yang sedikit lebih rumit daripada kalau dia hanya melakukan pencatatan. Karena kalau pencatatan kan hanya kalikan 0,5% dari omsetnya, ya sudah selesai, bayar. Nah, ini gimana kira-kira Pak Arief? Tentu buat UMKM kan ini kan menjadi dilema. Saya sih pengen mengikuti pembukuan, tapi kalau saya pembukuan, perhitungan pajak saya sedikit menjadi lebih rumit. Saya tetap aja di pencatatan deh, supaya bisa mengikuti tarif yang 0,5% saja langsung dari peredaran. Itu gimana Pak Arief, menurut pengalaman Pak Arief ya? Terutama di UMKM Kaltara, kalau Bapak pernah punya pengalaman dengan itu. Ya, Silakan Pak Arief. ya, makasih Pak Torang. Jadi tadi memang ada ketentuan di perpajakan kalau dengan nilai 4, sekian itu cukup dengan pencatatan gitu kan. Tapi tadi ya seperti yang saya sampaikan Pak Torang, sebenarnya pembukuan ini bukan tadi kan Bapak juga sampaikan boleh pencatatan saja. Sebenarnya bukan masalah boleh, wajib atau tidak, tapi lebih kepada kebutuhan Pak. Kebutuhan bagaimana si pemilik UMKM ini mengetahui kondisi keuangannya secara lebih konkret. Ditambah lagi tadi terkait dengan akses perbankan. Mungkin kalau perbankan tidak cukup pencatatan, dia harus pembukuan gitu kan. Masuk tadi kalau dia ingin memperoleh fasilitas hibah atau bantuan atau CSR, bukan tidak mungkin nanti lembaga donor pun akan meminta dalam bentuk pembukuan. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan masalah boleh tidak boleh, wajib atau tidak wajib, tapi lebih kepada memang ini kondisi yang mau tidak mau dibutuhkan oleh UMKM terkait pembukuan tersebut. Seperti itu Pak Torang. Ya, jadi buat kita pelaku UMKM, khususnya yang di wilayah Kalimantan Utara ya, tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara, memang ini sedikit ada problema. Tapi mungkin pelaku UMKM boleh memilih lah yang mana yang lebih kita butuhkan sebagai UMKM. Jadi kita tidak melihat yang keluar, tapi kebutuhan kita apa. Kalau kita butuh untuk mendapatkan dana, tentu nggak bisa hanya pencatatan. Kita timbang-timbang yang mana yang lebih kita butuhkan, kebutuhan dana dengan sedikit menghitung pajak lebih rumit, tapi kita mendapatkan dana, atau kita nggak mendapatkan dana, memang pajaknya lebih sedikit, lebih ringkas. Memang ini menjadi pilihan kepada kita, Ibu dan Bapak pelaku UMKM, tapi ini mungkin bisa didiskusikanlah dengan pembina-pembina UMKM di provinsi. Saya kira begitu ininya ya, solusinya ya, Ibu dan Bapak mengenai masalah pencatatan dan pembukuan. Pak Gerits, ini masih ada pertanyaan. Halo Pak Gerits, apakah Bapak masih mendengar Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Karen Caroline. Bagaimana sampai sekarang pelaksanaan perpajakan oleh UMKM? Bagaimana jika masih banyak UMKM ditemukan belum melaksanakan kegiatan perpajakan secara tidak disengaja? Atau karena kurangnya pengetahuan? Saya kira-kira mungkin bisa ini Pak Gerits saya antarkan sedikit. Dari bincang-bincang kita dengan pelaku UMKM di berbagai daerah, memang kita harus melihat banyak pelaku UMKM ini tidak dengan niat untuk melakukan kesalahan di bidang perpajakan ini, tapi karena kurangnya pengetahuan sebetulnya. Ini gimana Pak Gerits ininya? Bagaimana kantor pajak menyikapi hal seperti ini? Pak Torang, sebetulnya sekali lagi saya minta maaf betul-betul karena tadi memang ada yang dari kantor pusat datang, saya harus sebentar lari-lari. Saya betul-betul minta maaf karena memang tidak bisa terhindarkan. Lalu untuk menjawab pertanyaannya, bagaimana dengan UMKM? Yang pertama, kita mau semua UMKM voluntary payment, voluntary report. Kita mau semuanya sadar. Kita mau semuanya rame-rame bayar pajak 0,5% kalau kali semua UMKM nendang itu Pak Tora. Jadi apa yang kita lakukan? Kita nggak bosan-bosan datang. Kita nggak bosan-bosan sosialisasi. Kita nggak bosan-bosan kerjasama
dengan instansi, dengan dinas, dengan instansi-instansi vertikal, dengan BUMN untuk melakukan pendampingan. Lalu bagaimana dengan yang belum gitu kan? Nggak adil dong. Memang nggak adil. Memang nggak adil. Artinya kita mau semuanya bayar dan untuk yang belum maka akan kami jangkau satu persatu. Dan ini bukan cuma kerjaan kantor pajak. Ini kerjaan kita semua elemen. Jadi ayo laporkan, ayo kasih datanya di mana yang ada. Salah satu kesulitan juga adalah sektor informal kita itu memang belum diwajibkan untuk register. Misalnya kalau di luar negeri, kalau dia hanya membuka sepetak saja di pinggir jalan, dia harus register. Gitu ya, sehingga lebih mudah. Tidak, di kita belum seperti itu, karena kita memang masih lebih mendorong bagaimana sejahteranya masyarakat, termasuk UMKM. Jadi dalam hal ini semuanya harus bekerja sama untuk bisa memasukkan semua pelaku UMKM dalam basket. Kalau memang masih ada yang belum masuk dalam basket, menurut saya tidak melulu kantor pajak yang ditanya, tapi bagaimana tanggung jawab sosial, bagaimana tanggung jawab instansi vertikal maupun horizontal untuk tidak memberikan data itu. Jadi ini bersama-sama. Begitu dapat, begitu semua masuk, saya rasa semua akan bayar. Bapak Ibu peserta di sini, begitu kita kasih tahu bahwa tarif itu cuma 0,5%. Jadi misalnya dia 510 juta. Dari 10 juta dia cuma bayar 50.000, itu dia dengan senang hati akan bayar. Lebih murah dari parkiran motor. Gitu kan? Tapi kan mungkin belum tahu atau sudah tahu, sudah tahu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Saya yakin kalau kita semua kiri kanannya semua bilang bayar pajak lo gitu ya, lapor pajak lo gitu ya. UMKM pajak 0,5% itu sama sekali tidak ada. Dan pada saat kalau dia sudah survive, kalau dia orang pribadi dia survive 7 tahun. Ya kan tadi 7 tahun 0,5%. Artinya ini kan perusahaan yang growing. Dan di saat itu dia sudah siap untuk menggunakan rezim umum. Tarif dikalikan dengan penghasilan itu. Dikurangin PTKP kalau kita ngomong orang pribadi. Kan gitu ya. Jadi ayo sama-sama. Kami nggak kurang-kurang, Pak. Kami, kalau orang Medan bilang nafsu kali kami ini. Ngejar pelaku UMKM itu bukan untuk diintimidasi, tapi untuk dirangkul ke bayar pajak. Ya. Gitu Pak Toran. Ya, terima kasih Pak Gerits. Ya, kita juga di Halo Pajak Pak Gerits. Sebenarnya salah satu misi yang kita emban itu adalah sama seperti yang Pak Gerits Parlaungan Bolon tadi sampaikan. Ini kan masalahnya belum tentu karena pelaku UMKM ini memang tidak mau membayar pajak. Tapi sebetulnya masalah ketidaktahuan, kekurang mengertian, atau menganggap ada persepsi bahwa segala sesuatu mengenai pajak itu pasti rumit kan, itu ya Pak Gerits. Ya saya kira memang harus lebih banyak kita lakukan semacam sosialisasi atau pembelajaran atau himbauan kepada UMKM bahwa pajak itu tidak serumit yang ada dalam persepsi kita pada kenyataannya. Ya mudah-mudahan Pak Gerits, ya tapi jangan kejam-kejam juga sama pelaku UMKM ya Pak Gerits ya, ditarakan ya. Mungkin fungsi pembinaannya yang lebih kita dorong ya Pak Gerits ya. Ya Pak, ini kami juga selalu minta masukan, arahan Pak dari Pak Arief Pak. Saya pernah juga ketemu sama Bapak ini langsung, bisa dapat cara-cara yang lebih kondusif. Ya, ini masih ada pertanyaan Pak Gerits ini melulu banyak sekali ke pertanyaan ke Pak Gerits ini. Ini kalau artinya pajak ini kalau bisa sampai sore katanya Pak ya. Ini artinya sebenarnya Pak Gerits ya, kalau saya melihat dari sisi positif, sebenarnya pelaku UMKM dan masyarakat kita itu sangat antusias sebetulnya, tapi mungkin kesempatan tidak selalu ada seperti pada hari ini mungkin ya. Ayo kita teruskan dulu ya Pak Gerits ya. Bagaimana jika peredaran bruto tidak tetap setiap tahunnya? Ini pertanyaan menarik. Apakah jika sudah menggunakan tarif PPh Badan bisa menggunakan tarif PPh pasal 23 jika peredaran bruto kurang dari 4,8? Ya katakanlah Pak Gerits, tahun ini saya di bawah 4,8, saya gunakan tarif 0,5%. Tapi pada satu waktu ternyata saya lebih dari 4,8. Itu gimana Pak Gerits? Iya Pak, kembali ke peraturan aja Pak, menggunakan peredaran usaha tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun ini sudah lebih atau tahun berikutnya, maka kita kembali ke rezim umum Pak. Jadi kalau sudah sekali, ya ini kurang terdengar ya Pak Gerits. Mungkin Pak Gerits harus lebih dekat dengan mic. Iya Pak. Ya Pak, kembali ke aturan umum tadi Pak. Jadi menggunakan omset tahun sebelumnya Pak. Ya. Menggunakan omset tahun sebelumnya. Jadi kalau memang sudah lebih, betul Pak, sudah lebih ya maka tahun berikutnya dia menggunakan rezim umum. Oke.
Berarti kalau sudah sekali lebih dari 4,8 mau nggak mau kita harus ke pembukuan Lanjut, ya Pak Gerits ya. Lanjut Oke. Pak. Ya. Ya. Baik, ini masih ada pertanyaan dari ini sedikit dengan PPS kali ini ya. Dari Ibu Dorcas Rosmiati. Izin bertanya, wanita lansia tidak mempunyai NPWP dan tidak mempunyai penghasilan lagi, tetapi memiliki rumah yang diperoleh dari warisan tahun 1997. Apakah ibu ini harus meminta NPWP lagi atau melaporkan pemilikan rumahnya dan polis asuransi yang dimilikinya sejak tahun 1999? Apakah harus mengikuti PPS atau hanya melaporkan harta saja? Silakan Pak. Yang paling mendasar NPWP-nya perlu nggak kan gitu. Yang paling mendasar kan gitu. Kalau ibu sudah tua, tidak bekerja, tidak memperoleh penghasilan aktif, tidak memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, tidak perlu NPWP. Itu dulu. Jadi yang paling pertama itu dulu. Jadi dia sudah lansia, nggak ada kegiatan, nggak ada usaha, penghasilannya pun dulu hanya dari warisan, hanya menghabiskan uang dari warisan, peninggalan orang tua ataupun suami, tidak perlu. Namun yang perlu dilihat adalah bahwa kalau misalnya kita kembalikan lagi perolehan hartanya tadi diperoleh kapan? Kalau misalnya dia diperoleh misalnya setelah tahun 83 dan dulu belum ikut teks amnesti gitu ya. Dan dulu itu diketahui misalnya suaminya bekerja aktif, suaminya pengusaha. Nah, ini merupakan objek PPS. Siapa yang mem-PPS-kan? Bisa dia atau bisa langsung misalnya dibagikan kepada anaknya sebagai yang ditunjuk untuk menguasai harta itu. Jadi ada dua. Yang pertama si ibu lansia tadi, dia dulu perlu NPWP enggak? Jangan buru-buru mau diperlukan, udah tua dia itu. Gitu kan? Tapi hartanya seperti apa? Lihat dulu itu harta dulu diperoleh seperti apa. Dulu diperolehnya kapan? Oh, itu diperoleh dari tahun 85 sampai dengan tahun 90. Dulu bapak kami itu perusahaan konstruksi tapi nggak pernah bayar pajak, nggak pernah lapor pajak. Inilah saatnya PPS. Inilah saatnya PPS. Itu Pak Torang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Gerits, ini sebagian besar pertanyaan ke Pak Gerits ini Pak Arief ya. Jadi ini ada dari Pak Handoko Lee. Ini saya kira sangat relevan dengan kondisi sekarang sebelum tanggal 30 Juni 2022 Pak Gerits. Mohon izin tanya mengenai aplikasi PPS. Poin pertama, trial aplikasi PPS. Semua telah dijalankan sampai e-billing. Kemudian masukin yang sebenarnya. Gimana cara hapus yang trial? Poin kedua, telah mendapatkan pemberitahuan telah mengikuti PPS atau escape. Namun ketikan salah kode, seharusnya tabungan bukan kas. Gimana cara menjalankan aplikasi PPS? Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon petunjuk penggunaan aplikasi. Jadi yang pertama dia hanya coba mungkin nyoba apakah aplikasi ini jalan atau tidak Pak Gerits. Tapi sampai dengan e-billing. Kemudian gimana ngilanginnya ya? Saya mau masukin yang sebenarnya, bukan yang trial. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kategori harta itu ternyata keliru. Tadinya dia anggap sebagai kas, harusnya itu tabungan. Apakah bisa saya perbaiki melalui aplikasi? Gimana Pak Gerits? Makasih Pak Torang. Ini saya boleh nggak ini Pak? Saya pakai kartu saya, phone a friend. Silakan. Phone a friend. Di sini ada Mas Germato, teman kita penyuluh sebagai. Memang terlalu teknis ya Pak Gerits. Ada Mas Germato, boleh Mas Germato bantu ini kita wajib baca. Ya Pak. Silakan Mas Germato. Ya, apa suara saya terdengar Pak? Terdengar. Oke. Ya terkait tadi ya Pak ya pertanyaan dari Pak Handoko terkait aplikasi PPS. Nah aplikasi PPS ini kalau kita pernah lapor SPT itu dia menggunakan formulir namanya IPOM. Cuma dengan formulir IPOM itu ada perbedaan. Kalau IPOM itu begitu kita mengisi dan kita bisa langsung submit dan kirim. Nah sedangkan di aplikasi PPS ini, nah ini saya kurang tahu Pak Handoko stepnya sampai di mana, karena ada dua step ini. Yang pertama adalah mengisi IPOM, kemudian mensubmit IPOM tersebut. Nah, itu step pertama. Kemudian hasil submitan tadi itu berada di mana? Nah, dia masuk ke aplikasi PPS-nya. Dan itu bentuknya masih berupa draft. Jadi nanti ada pilihan di situ.
bisa dihapus data tersebut untuk nanti bisa buat permohonan lagi. Apabila sudah benar, maka di aplikasi laporan yang sudah menjadi draft tadi itu tinggal Bapak isi billing NTPN atas pembayaran nilai PPS-nya, dan kemudian karena ini diyakini sudah benar ya, tinggal dikirimkan. Nah, seperti itu Pak Torang mekanismenya. Jadi selama masih draft itu masih bisa dihapus. Oke. Iya. Tapi kalau udah keburu dikirim Pak, nggak bisa lagi ya? Iya. Kalau maka misalnya harus sudah buat keluar SPPH SCAT, lagi. saya mau perbaiki SCAT itu karena ada salah kategori dalam penghasilan, mungkin nggak? Bisa buat SPPH pembetulan ke satu dan seterusnya. Ya. Oke. Demikian ya Pak Handokoli ya. Saya kira cukup jelas jawabannya. Nah, satu lagi ya sebelum kita selesai, saya kira masih cukup. Masih dari Pak Handokoli. Mohon izin tanya lagi. Bendahara melakukan bukti potong final UMKM, namun dipotong PPh pasal 23. Apakah bisa dimasukkan ke SPT 1770 form form final atas peredaran bruto? Silakan Pak Gerit. Ini memang pertanyaannya ditanyakan di webinar ini sangat baik, tapi saya juga mau kasih tahu sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan teknis seperti ini kita punya call center kantor pajak, DJP, ring pajak, ataupun bisa langsung ke KPP tempat di mana terdaftar. Biasanya nomor WA KPP itu bisa beredar. Kalau misalnya berdaftar di KPP Tarakan, itu di medsos itu nomor WA, hanya jawab KPP Tarakan itu beredar mesti. Kalau dia terdaftar di Jakarta, Kemayoran juga beredar, saya yakin. Nah, tapi begitu ini di kesempatan yang baik ini kita akan jawab nih Pak. Ini lagi-lagi nih, saya kan tadi kalau saya phone sekarang phone friend, sekarang saya 50-50. Saya minta Mas Germato sekali lagi, boleh Mas Germato? Ya. Mas Germato. Iya Pak. Ya. Langsung saja Pak ya menanggapi pertanyaan Pak Handoko tadi. Atas pemotongan PPh pasal 22 oleh dalam hal ini wajib pajak pemungut, bendahara pemerintah, ya nanti Bapak silahkan pada saat pelaporan SPT tahunannya itu dimasukkan ke bagian data bukti pemotongan atau pemungutan pihak lain. Kalau ini ya, kalau yang saya ingat kalau di SPT badan itu dia di lampiran 3. Nah, nanti kalau di SPT pribadi, nah nanti dia ada lampirannya, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan pihak lain. Nanti Bapak masukkan di situ atas pemotongan tersebut. Ya, mungkin cukup Pak Torang. Ya, terima kasih Pak Germanto. Jadi saya kira kita sudah menyelesaikan seluruh bagian pada sesi kedua ini mengenai materi. Tapi sebelum kita tutup, saya kira Pak Arief Fadila ada yang ingin disampaikan Pak, pesan-pesan atau dorongan buat UMKM kita Pak, terutama di Kaltara supaya lebih maju ini Pak UMKM kita. Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak Torang. Jadi pesan saya berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Pak. Jadi UMKM itu tetap harus dilakukan pendampingan. Tidak bisa dia dikasih bantuan, tidak bisa dia dikasih aplikasi terus dilepas. Tetap harus kita dampingi. Dan yang kedua, ini pentingnya masalah koordinasi. Koordinasi antara pihak provinsi, kemudian kabupaten kota, mungkin universitas, atau mungkin IAI, itu sama-sama melakukan koordinasi. Dan koordinasi itu harusnya dituangkan dalam secari kertas, MOU atau apa gitu. Karena pengalaman kami, ya kami meriksa seperti itu. Dikasih uang, dikasih pelatihan, kemudian dilepas, nggak ada hasilnya. Dan tadi, koordinasi juga penting dan koordinasi harus dituangkan dalam MOU. Mungkin itu Pak Torang dari saya. Terima kasih Pak Arief, mudah-mudahan ke depannya Pak kita pelaku UMKM di ini mendapatkan inilah ya bimbingan yang lebih baik dari semua instansi ataupun institusi yang terkait ya Pak Arief. Pak Gerits, ada yang mau disampaikan? Seperti tadi saya rasa bisa ditampilkan Pak Gerits, kalau saya pelaku UMKM, saya kebingungan mengenai
perpajakan atau pembukuan di tempat saya, apakah saya bisa menghubungi kantor pajak? Kalau bisa Pak Gerits di Provinsi Kaltara, bukan hanya di tempat Pak Gerits saja ya. Silakan Pak Gerits. Ya Pak, yang pertama tentu saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Arief dalam closing statement-nya. Dan yang berikutnya terhadap UMKM, ini kita sekarang ini era keterbukaan, tidak hanya di internet, namun juga dalam bekerja. Sehingga kami mau yakinkan UMKM bahwa kantor pajak itu adalah teman kita, adalah partner kita. Apapun yang hendak ditanyakan, itu bisa langsung ke kantor pajak. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, baik melalui saluran telepon, WA, datang langsung, atau cara-cara apa yang paling familiar dengan wajib pajak yang bersangkutan. Kita berubah eranya, ayo kita sama-sama, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan karena ini dari kita, untuk kebersamaan. Itu saja dari kami. Oh ya, dan satu pengalaman selama saya di kantor pajak, pengalaman saya dalam UMKM, saya belum pernah menemui UMKM yang taat bayar pajak usahanya turun. Dalam pengalaman saya yang belum banyak ini, semua UMKM yang taat bayar pajak adalah UMKM yang kedepannya selalu tumbuh dan semakin maju. Mudah-mudahan kita juga semua. Terima kasih Pak Tor. Ya, terima kasih Pak Gerits. Ibu dan Bapak peserta webinar, dengan akhir tadi pesan dan arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Arief Fadilah dan Pak Gerits Parlaungan, kita akan menutup sesi kedua ini. Kepada Pak Arief Fadilah dan Pak Gerits Parlaungan, saya sebagai pribadi Pak, dari Halo Pajak dan juga dari seluruh pelaku UMKM yang ada di Kaltara khususnya, mengucapkan terima kasih Pak Arief dan Pak Gerits. Mudah-mudahan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Gerits pada hari ini bisa memberikan pencerahan dan kemajuan buat kita pelaku UMKM. Terima kasih Pak Arief dan Pak Gerits. Dengan demikian, Ibu dan Bapak peserta webinar, waktu dan layar akan saya kembalikan kepada host acara kita ini, Bapak Sahata, untuk mengakhiri dengan closing remarks dari Ketua IAI Kalimantan Utara. Silakan Pak Sahata. Baik, terima kasih Pak Torang. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas bisa menambah wawasan dan pengetahuan perpajakan dan akuntansi bagi UMKM di Kaltara, khusus juga pada mahasiswa maupun peserta-peserta lain, terutama anggota IAI di wilayah Kaltara. Baiklah, sebelum kita masuk ke closing remark, saya akan menyebutkan kata kunci yang ketiga, yaitu insentif. Jadi sudah 3 kata kunci yang saya berikan, nanti link absensi akan segera di-share di chat itu setelah Pak Agus Priyono menyampaikan closing remarks. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini dan kepada peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata ucapan selama saya mau host di acara ini, mohon maaf, mudah-mudahan ke hari berikutnya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Baiklah, acara kita akan ditutup dengan closing remark dari Ketua IAI Kalimantan Utara, Bapak Agus Priyono, SE, MSI, AK, CA, CSFE. Kepada Pak Agus Priyono, waktu dan layar kami serahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para pejabat ya dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian dari Dinas Perindakop Provinsi, kemudian dari akademisi, kemudian juga dari kantor BI, KPP Pratama ya, ini Pak Gerit, dan sahabat saya ini Pak Arief ini, dari Kepala Perwakilan BPK Kaltara, serta teman-teman semua, para peserta webinar. Alhamdulillah ya, acara webinar kali ini begitu luar biasa.
Dari mulai moderator ini, Pak Torang ini luar biasa bisa menghidupkan suasana. Kemudian juga para narasumber, Pak Arif yang sudah mengupas tuntas ya dari mulai gambaran, kemudian identifikasi masalah, dan yang terpenting itu bahwa penyusunan laporan keuangan menjadi satu kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran tinggi akan menjadi perhatian utama. Dan juga Pak Gerrit ya, ini ilmunya luar biasa, sudah berbagi kepada seluruh peserta webinar. Sekali lagi terima kasih Pak Gerrit, ini suatu hal yang positif ya. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini bisa kita lanjutkan ke depan ini Pak Edi ya. Jadi tidak berhenti di sini. Dan yang terpenting memang kita sadari bersama bahwa peran UMKM ya itu sangat menopang lah perekonomian di kita, apalagi adanya pandemi, mereka bisa eksis. Kemudian yang tantangan terbesar tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa adanya eskalasi lah ya di secara global itu juga menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan ya dengan adanya webinar yang kita selenggarakan ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga bisa meningkatkan ketaatan ya, terutama dalam hal perpajakan. Karena sebetulnya pajak itu kan dari kita untuk kita gitu kan. Jadi kami mungkin pada kesempatan ini juga mengajak kepada seluruh UMKM, pelaku UMKM untuk taat ya dalam mematuhi perpajakan dan tertib dalam melaporkan gitu kan. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini kami atas nama IAI Wilayah Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada para pihak ya yang sudah berpartisipasi pada kesempatan hari ini, webinar kali ini. Dan itu sungguh luar biasa lah. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Dan yang terpenting barangkali kepada para pelaku UMKM ya, artinya tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan ataupun wawasan ya, tapi yang terpenting adalah implementasi. Jadi tadi dari beberapa narasumber juga closing statement-nya perlu koordinasi, perlu adanya legalitas ya, dalam arti adanya MOU sehingga ada kesamaan langkah, ada sinergitas ya antar masing-masing stakeholder, masing-masing leading sektor, masing-masing pihak gitu kan, sehingga ke depannya akan menjadi lebih baik. Nah tentu IAI Wilayah Kaltara akan hadir manakala memang dari Bapak Ibu ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah akuntansi, masalah perpajakan ya. Memang di IAI itu lengkap ya, ada kompartemen sektor pajaknya ya, jadi akuntansi perpajakan, ada kompartemen sektor publik gitu ya, ada swasta gitu kan. Tapi inilah barangkali ya, mungkin kami mengajak ya kepada seluruh pihak, seluruh peserta webinar ya, terutama yang mungkin posisinya di wilayah Kalimantan Utara, mari kita bersatu padu ya, kita samakan langkah, kita perkuat pemahaman, sehingga apa yang menjadi harapan ya tadi disampaikan oleh Kanwil Perben ya, pajak meningkat, kepatuhan untuk menyampaikan SPT juga dilakukan gitu kan, sehingga ujung-ujungnya adalah pendapatan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan masih ada kekurangan di sana sini ya. Sebagai manusia biasa lah ya. Ini apalagi masalah jaringan ya. Tadi mungkin moderatornya juga manggil-manggil, ini ada layarnya tapi tidak ada orangnya gitu kan. Ada orangnya tapi tidak ada suaranya. Rupanya memang masalah jaringan gitu. Baik Bapak Ibu, sebagai apresiasi kami kepada narasumber, ada sebuah pantun ini ya yang memang
tadi diawali dengan pantun, harus kita dengan pantun. Merah merona buah delima, buahnya manis, enak dirasa. Setelah kita simak dengan penuh seksama presentasi narasumber yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Makan ikan harus sampai habis. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Agus. Dengan ditutupnya dengan closing remark oleh Pak Agus. Sama Pak, kita dari YAI Pusat juga berharap langsung ada realisasi MOU Pak, jadi supaya bisa langsung berjalan dengan ada Pak Teddy, Arif, makasih banyak, Pak Geritz, Pak Arif, Bu Hasriani, terima kasih untuk semua. Saya host mengundurkan diri dengan ditutupnya acara oleh Pak Agus. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin live. Terima kasih. Izin live, nggih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Silakan Bu. Silakan Ibu Hasriani.